Saya melakukan semua yang diajarkan oleh guru-guru sukses pada saat itu ya. Ikutin cara yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Tapi saya tetap gagal gitu loh. Mengapa hal itu terjadi sama hidup saya dan mengapa hidup saya tak kunjung berubah juga? Pada episode kali ini saya akan membahas tentang masalah saya selalu baca buku dulu. RT dilakukan orang-orang gini kan ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Reza Anggara. Di episode ketiga ini tentang personal history, saya ingin bercerita tentang kekalahan saya dulu ketika di masa lalu sekitar 5-10 tahun ke belakang, dimana ketika itu saya ngerasa menjadi orang yang sangat gagal, menjadi orang yang sangat tidak berdaya, menjadi orang yang sangat putus asa, mungkin terkesan pasrah dan ikhlas ya, menerima nasib gitu loh, tapi mungkin lebih ke arah putus asa gitu. Saat itu terjadi pada saat saya sudah bekerja keras, melakukan semuanya. Semua tuh maksudnya saya melakukan semua yang diajarkan oleh guru-guru sukses pada saat itu ya. Karena pada saat itu saya menjalankan sebuah multi level marketing. Saya merasa saya sudah total di sana, penilaian saya sendiri ya. Saya merasa sudah total di sana, saya merasa sudah berjuang pada saat itu, saya merasa saya sudah melakukan kerja kerasnya, saya merasa saya sudah belajarnya, ikutin pola suksesnya, ikutin sistemnya, ikutin cara yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Tapi saya tetap gagal gitu. Sampai akhirnya, dan setelah saya saat itu berjuang selama 4 tahun, sampai akhirnya saya lulus kuliah dan saya merasa saya menjadi orang yang gagal. Saya merasa diri saya nih bukan orang sukses gitu loh. Bahkan ketika mengikuti seminar motivasi lagi saat itu, padahal ketika saya mengikuti dan membaca buku-buku orang sukses pada saat itu, muncul satu keyakinan di dalam diri saya bahwa keyakinan adalah saya nggak bakal sukses. Buat saya takut gitu loh untuk melangkah. Mungkin Anda pun pernah mengalami hal itu ya. Ketika Anda merasa nggak berdaya, Anda merasa sudah melakukan semuanya dan semua itu nggak berhasil gitu. Dan saat itu saya merasa sangat kecil. Saya merasa diri saya bukan siapa-siapa. Saya merasa diri saya tidak layak untuk sukses, nggak pantas untuk sukses. Saya merasa saya nggak yakin untuk sukses. Saya menjalani bertahun-tahun, menjalani masa-masa itu, menjalani perasaan itu, dan saya terus membawa rasa itu di dalam hidup saya. Dan saya mencari tahu apa yang salah sebenarnya sama diri saya. Mengapa hal itu terjadi sama hidup saya dan mengapa hidup saya tak kunjung berubah juga. Ternyata saya baru menemukan jawabannya adalah karena begitu banyak emosi negatif yang saya punya di masa lalu saya. Begitu banyak emosi negatif yang saya bawa pada saat saya kecil, yang saya merasa saya sudah melupakan emosi negatif itu. Saya sudah melupakan kejadian negatif dan saya sudah menguburnya dalam-dalam gitu. Dan saya baru tahu bahwa mengubur emosi berbeda dengan menyelesaikan emosi. Bahwa melupakan masalah bukan menyelesaikan masalahnya gitu. Terkadang mungkin kita sudah lupa bahwa kita pernah mengalami kejadian itu di masa lalu kita, tapi ternyata emosinya tetap terpendam, emosinya tetap ada dan membuat saya tetap nggak bisa kemana-mana. Dan pada saat itu saya ingat banget teman saya bilang, nanti suatu saat kalau kita udah punya mobil, saya ingat banget waktu itu teman kerja saya, waktu itu saya kerja di sebuah bank, dia bilang nanti kalau kita udah punya mobil, wah kita akan lebih bahagia lagi, kita akan lebih merasa hebat lagi, kita akan lebih. Tapi pada saat teman saya ngomong gitu, hati kecil saya tuh bilang, apa iya ya gue bakal bisa punya mobil saat itu? Kurang lebih itu sekitar tahun 2009. Dan saat itu teman saya bilang, ya pastilah kita bisa. Dan saya tetap nggak yakin gitu loh. Kenapa? Karena ternyata saya membawa emosi masa lalu saya.
Dan itu membuat saya malu ketemu teman-teman kuliah saya saat itu. Malunya kenapa? Ya karena saya gagal. Saya gagal di multi levelnya, sementara begitu banyak orang tahu saya menjalankan multi level itu, dan saya dicap dan saya mencap diri saya, melabel diri saya bahwa saya adalah orang yang gagal. Nah ternyata itu menjadi sebuah beban emosi, beban memori di masa lalu saya yang membuat saya sulit untuk maju ke depan. Karena emosi di masa lalu itu seperti sebuah beban. Bayangkan Anda berangkat keluar kota, Anda turun dari pesawat, Anda bawa beban yang sangat banyak gitu loh, dan Anda mau lari untuk membawa beban itu, pasti akan sangat sulit gitu. Nah, emosi negatif tuh kayak begitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah saya berusaha untuk mencari pertolongan diri saya. Saya tahu apa yang salah, saya tahu saya punya masalah, tapi saya nggak tahu gimana cara beresinnya, dan saya nggak tahu salahnya di mana. Yang saya tahu adalah ada yang salah sama diri saya. Pasti ada sesuatu hal yang gua nggak tahu, dan disitulah saya mencari pertolongan gitu. Nah, zaman dulu itu tahun 2009, 2010, 2011 itu internet nggak seperti sekarang di tahun 2021 gitu loh. Dan terapis, hipnoterapi, coach zaman itu susah banget. Sekarang nyari di mana-mana banyak gitu. Dan saya membutuhkan orang lain untuk mencari tahu apa akar masalah saya. Dan setelah saya tahu akar masalahnya apa, dengan bantuan orang lain, disitulah saya langsung membereskan emosi saya langsung ngeberesin semua trauma-trauma masa lalu saya, dan saya langsung ngeberesin semua emosi negatif yang begitu banyak gitu. Tapi emosi negatif itu nggak selesai dalam satu kali treatment. Yang selesai mungkin emosi-emosi yang besar saat itu ya. Dan akhirnya setelah emosinya diberesin, barulah saya mengalami perubahan hidup sedikit demi sedikit. Kenapa sedikit demi sedikit? Karena pada saat itu emosi negatifnya masih banyak yang kesimpan. Emosi negatifnya masih banyak yang dikubur di dalam gitu. Dan butuh waktu untuk gali lagi. Sehingga butuh proses terapi bersesi-sesi. Dan saya terus mengalami proses terapi itu, proses pembersihan diri, pelepasan emosi, proses healing, proses ini itu dan segala macam. Dan saya mengikuti banyak sekali terapi. Dan itu yang membuat saya memutuskan gue mau jadi hipnoterapis saat itu. Belum jadi coach, masih jauh. Dan belum jadi seorang trainer saat itu. Dan akhirnya hidup saya perlahan mulai berubah. Karena emosi negatifnya perlahan-lahan sudah mulai hilang. Jadi pesan saya untuk Anda adalah ketika Anda kesulitan dan bekerja keras untuk mewujudkan impian Anda, ketika Anda kesulitan, Anda butuh usaha ekstra untuk mewujudkan impian Anda, untuk mencapai target Anda kesulitan untuk merubah hidup Anda, untuk bertransformasi, untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang lebih banyak, mungkin Anda mengalami apa yang saya alami, yaitu ada beban emosi di masa lalu yang perlu Anda selesaikan. Ada emosi yang terpendam yang kita nggak tahu, dan Anda membutuhkan orang lain untuk melakukan proses kesembuhan dan untuk menggali akar masalahnya. Dan saya pernah melewati itu semua. Dan saya banyak membantu orang untuk melewati itu semua. Jika Anda menginginkan perubahan, pastikan Anda menggali akar masalah Anda. Dan jika Anda membutuhkan pertolongan untuk menggali akar masalah Anda bisa melakukan itu bersama saya. Karena saya pernah melewati itu semua, saya pernah berada di sana, saya pernah berada di dalam jurang kegagalan, keputusasaan, kehampaan, kehancuran, dan saya bisa melewati itu semua hingga kehidupan saya yang sekarang. So, jika Anda ingin keluar dari semua masalah Anda, yuk kita kerjasama, kita ketemu, kita berada dalam satu komunitas. Saya punya komunitas namanya Dikejar Rezeki Club. Awalnya dari sana Anda akan paham tentang pola-pola pikir saya, sudut pandang saya, persepsi saya tentang kesuksesan, tentang rezeki, tentang keberlimpahan, dan tentang uang. Pastikan Anda masuk ke sana. So, jika Anda belum subscribe, pastikan Anda subscribe. Dan jika Anda belum masuk ke grup DR Club, jika Anda pengen tahu grupnya seperti apa, Anda bisa masuk ke website saya. Dan please kasih tahu sama saya apa pendapat Anda tentang video ini. Anda bisa tulis komen di bawah sini. Dan pastikan Anda sharing video ini ke banyak sekali orang, supaya banyak orang bisa lebih mendapatkan manfaatnya. Saya Reza Anggara. Salam sehat, berlimpah rezeki, stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa kegiatan-kegiatan rutinitas yang sangat bisa Anda lakukan untuk meningkatkan rezeki Anda, ngeberesin emosi Anda. Salah satunya adalah barefoot. Apa itu barefoot? Barefoot alias nyeker. Bumi itu medan magnetnya sangat besar, dan karena tubuh kita adalah magnet, kita mesti mengisi energi di tubuh kita dengan apa? Dengan nyeker. Banyak penelitian menunjukkan bahwa manfaat nyeker itu bisa untuk menurunkan stres Anda. Lebih inflamasi itu kira-kira seperti mengurangi rasa sakit di tubuh Anda. Nah, nyeker adalah salah satu cara untuk meningkatkan imunitas Anda supaya lebih bagus. So, sudahkah Anda nyeker hari ini? Tidak ada satu sistem yang cocok untuk semua orang. Ketika ada sebuah sistem, ada sebuah cara yang terbukti sukses, membuat orang lain sukses, belum tentu cara itu cocok di Anda. Kenapa? Karena setiap orang dan setiap manusia itu sangat unik. Sehingga cara untuk suksesnya dan cara untuk membuat dia mencapai impiannya pun berbeda-beda dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Sebuah cara yang terbukti gagal untuk orang lain, belum tentu gagal untuk Anda. So, yang harus Anda lakukan adalah tes dan ukur. Dan berhentilah mencari sebuah cara yang paling benar untuk mendapatkan kesuksesan. Karena nggak ada cara yang paling benar. Yang paling harus Anda temukan adalah menemukan sebuah cara yang bermanfaat untuk Anda dan terbukti membuat Anda sukses. Sekali lagi, yang harus Anda lakukan adalah tes dan ukur atas semua teknik, semua cara yang sudah Anda pelajari dari manapun. So, mungkinkah bekerja lebih santai namun hasil jauh lebih banyak? Untuk mengetahuinya, silakan gabung ke komunitas kami di DR Club. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan Anda masuk ke website. Sampai ketemu di kelasnya.